Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will presentation about reading skill 1. Answer main idea question correctly. Ya, how to identify the question? Ya, bagaimana cara tahu identitas question? Ya, dan yang pertama itu adalah identity is topic. Ya. And the second identity is subject. Number third, identity is main idea. So identity author main point. So number 5, identity is primarily conquered. The last is identity is title. The all is how to identity. So how to answer the question? Firstly, read the first line. Nah, jadi kita harus membaca paragraf pertama. So second point is look at common them or idea in the first line. Jadi carilah tema atau ide di dalam baris pertama gitu. The third point, pass your eyes quickly over the rest and paste. Check that you have really found the topic sentence. Nah, jadi apa namanya? Kita harus jeli ya, harus paham paragraf pertama itu terdapat title or subject atau dari apa main idea dari sebuah paragraf itu. The last point, admitted or edited the wrong answer, choose the best answer from the remaining choice. Jadi kita setelah membaca paragraf artikel itu kita harus mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi sebuah artikel itu. Jadi mana jawabannya yang tepat dari titel yang A, B, C, D itu. Ya, next. Example reading skill 1. Example from the paper TOEFL test. The passage in the philosophy of John Dewey accept distinction as made between intelligent and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only accepted way to achieve a balance between reason and ideals, between versatility and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and coping with them. While reasoning is merely the act of observe. I mean that because of groups object outside the world of things. With reasoning a level mental, certain can be achieved, but is the true intelligence that control is taken of event that shape on life. The question, what is the topic of this passage? Jadi dalam pertanyaan ini kita disuruh mencari topik dari bacaan tersebut atau teks tersebut. Dalam teks ini mempunyai satu paragraf. Nah, jika kita melihat satu paragraf dalam sebuah teks, kita bisa mencari ide pokoknya atau topiknya itu di awal paragraf di kalimat pertama, karena biasanya kemungkinan besar itu topiknya ada di awal pertama di paragraf tersebut. Seperti yang di sini, di awal paragraf ini, dia menjelaskan tentang perbedaan antara kecerdasan dan penalaran menurut John Dewey. Kemungkinan besar itu topiknya. Terus kita melihat jawaban yang sesuai dengan topik di atas. Yang A itu The Intelligence of John Dewey. Yang A itu cuma menyebutkan kecerdasan oleh John Dewey. Sedangkan jawaban yang benar itu kecerdasan, perbedaan antara kecerdasan dan penalaran oleh John Dewey. Tapi di situ yang A cuma menyebutkan tentang kecerdasan saja. Jadi itu bukan jawaban yang paling tepat. Terus yang B, distinction made by John Dewey. Itu dia menyebutkan pembedaan yang dibuat oleh John Dewey.
Dia tidak menyebutkan pembedaan apa, nggak spesifik gitu. Jadi bukan jawabannya. Yang C, Dewi ideas of the ability to reason. Dia cuma menyebutkan alasan yang dibuat oleh John Dewi itu. Dia tidak menyebutkan alasan apa. Jadi bukan jawaban yang paling tepat. Kemudian yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey works. Nah, yang D ini jawaban yang paling tepat karena bagaimana perbedaan kecerdasan dan penalaran yang dibuat oleh John Dewey sesuai dengan paragraf pertama di kalimat pertama. Nitrogenification is process by which nitrogen is continuously fed into biology circulation. In this process, certain algae and bacteria convert nitrogen into ammonia. This newly created ammonia is then for the most part absorbed by plants. The obsessed process, the denitrification, returns nitrogen to the air. During the process of denitrification, bacteria cause some of the nitrates from the soil to convert into gas, nitrogen, or nitrous oxide. In the gases from the nitrogen returns to the atmosphere. Which of the following will be the best title for this space? Jadi kita disuruh cari judul ya buat itu. Jawabannya itu yang kedua, to nitrogen process. Jadi pertanyaan itu menanyakan ke kalian gimana cari judul yang terbaik. Dan kalian tuh harus yakin untuk baca semua kalimat pertama di setiap paragraf untuk bisa dapat subjek, topik, judul, dan gagasan utama. Contoh, kalimat pertama di paragraf pertama itu kan nunjukin proses fiksasi nitrogen. So, kalau cuma kalian lihat kalimat itu, jawaban yang nomor 1 itu pasti salah. Dan kalian tuh harus yakin baca kalimat pertama semua paragraf itu loh, untuk nunjukin subjek, topik, judul, atau gagasan utama itu. Terus kalau kalian cuma baca kalimat pertama dari paragraf kedua, bahwa itu proses denitrifikasi, itu jawaban ketiga itu salah karena pengembalian nitrogen ke udara gitu. Jadi jawaban dan yang terakhir itu jelas salah ya. Pokoknya jelas salah, kelihatan banget tuh salah itu. Jadi kuncinya itu kalian harus baca semuanya, terus dilihat kalimat utamanya gimana, nanti kalian bisa nemuin judul yang cocok untuk itu. Nah, judul yang cocok itu yaitu nitrogen proses. Pokoknya 2 proses nitrogen itu. Jadi penjelasanku sekian ya. Terima kasih. Thank you. Ini siapa ya? Siapa Chief itu, Chief? Kamu mute. Oh, aku belum timut ya. Ya. Ya, itu latihan reading question siklus 1, latihan ya. Kita lihat ke contohnya, contoh paragraf itu ya, Fort Knox, Kentucky is the seat of US Amerika Serikat Army Post, but is even more removed for the Fort Knox Bullion Depository.
the massive fault about the contested block of US. Nah, itu kita dilihat dari satu paragraf kalimat utama, istilahnya sampai titik. Itu kita pahami dulu. So, apa yang dimaksudnya? Forknock itu adalah nama kota ya yang ada di US, Amerika Serikat, ya, yang artinya itu Forknock, Kentucky adalah tentara Amerika, tetapi bahkan lebih terkenal dengan Forknock Bullion Depository, brankas besar yang berisi sebagian besar simpanan emas di pemerintah Amerika Serikat. Nah, sampai situ kita sudah paham dari inti dari situ. Coba kita lihat dari soalnya. Which the following the best describe the topic of the basic. Nah, apakah topik dari paragraf itu? Yang pertama, the city of the Corner Kentucky. Itu kota Forknock Kentucky. Itu berarti membahas tentang kota Forknock Kentucky. Itu menurut aku itu bukan, karena itu hanya membahas kota. Nah, yang B, the Federal Gold Depository, itu tempat penyimpanan emas, ya, the Federal Gold Depository. Nah, yang ketiga adalah the US Army Post the Forknock, tentara Amerika Serikat yang di Forknock. Yang D adalah gold bullion, adalah emas batangan. Nah, jadi yang B ini membahas tentang penyimpanan emas, dan yang C itu membahas tentang tentara yang ada di Amerika Serikat. Nah, yang D ini membahas tentang emas batangan. Nah, yang tepat topik yang terdapat di paragraf itu adalah B. Karena kenapa? Karena yang B itu membahas tentang tempat penyimpanan emas. Nah, kalau yang C itu kan membahas tentang tentara. Nah, sedangkan di paragraf tersebut itu bukan membahas tentang tentara. Ya. Nah, coba yang kedua itu, number 2, which of the following would be the best title of the best? Manakah dari berikut ini yang terbaik? Judul manakah? Ya. Judul untuk bagian ini. Nah, titel. Yang pertama, The Massive Concrete Vault, yang artinya gedung beton besar. Nah, yang B itu Forknock Security, keamanan Forknock. Nah, yang C itu Where the United States keeps its gold, di mana Amerika Serikat menyimpan emas. Dan the last D, a visit to the Kentucky, adalah kunjungan ke Kentucky. Nah, di sini yang paling tepat itu jawabannya adalah C. Karena kenapa? Karena yang C itu membahas yang judulnya di mana Amerika Serikat menyimpan emas, ya, di Forknock. So yang artikel yang B, artikel yang kedua yang bawah itu, one identificative characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by starting one mineral with other. In this type of test, a harder mineral can stretch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch the harder one. The most hard circle is used to rank
minerals according to hardness. 10 minerals are listed in the scale, ranging from the kalak with the heart of 1 to diamond with a hardness of 10. On this scale, quartz is heavier than feldspar and is therefore able to scarcate it. However, feldspar is unable to make a mark of quartz. Jadi topik ini membahas tentang mineral. Ya, one identification. Salah satu ciri identifikasi mineral adalah kekerasan reliefnya yang dapat dituangkan dengan menggunakan satu mineral lainnya. Nah, which of the following the best is the subject of this speech? Ya, jadi manakah dari pernyataan berikut yang paling baik? Subjek manakah? Yang A, itu the hardness of diamond. Yang artinya kekerasan berlian, ya kerasnya berlian. Yang B, identifikasi mineral by means of earth test. Ya, mengidentifikasi mineral dengan cara diuji. Nah, yang C itu feldspar on the Mohs scale. Feldspar pada skala Mohs. Itu yang D, recognizing mineral in their natural state. Mengenali mineral dalam keadaan yang alami. Nah, jadi pembahasan berikut yang benar adalah B, karena subjek identifikasi mineral the main is art test. Ya, mengidentifikasi mineral dengan cara yang alami. Dengan uji coba. So, the main idea of this fact is that gagasan utama dari bagian ini adalah the main idea, topik utama itu yang A, the hardness of the mineral can be determined by its ability to make a mark on other mineral. Kekerasan mineral dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk membuat tanda pada mineral. Yang B, diamonds with the hardness of 10 on Mohs scale can scar out other mineral. Berlian itu kekerasannya 10 skalanya 10 scale. Ya. So say a softer mineral cannot be scarred by a harder mineral. Mineral yang lebih lembut tidak dapat tergores oleh mineral yang lebih keras. Yang D, Del is the first mineral listed on Mohs scale. Yang artinya kisah adalah mineral pertama yang terdapat pada skala Mohs scale. Ya, jadi yang tepat ini adalah A. The hardness of mineral can be detected by listen ability to make a mark on other mineral. Ya, jadi kekerasan mineral dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk membuat tanda pada mineral. Itu jawabannya, karena yang di artikel itu membahas tentang kekerasan mineral. Kekerasan mineral dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk membuat tanda pada mineral. Yes, next. Yeah, next. Thanks this presentation for group 3. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.